saya Arna Putri Ramadhani, mahasiswa Universitas Islam Blitar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya akan membahas tentang masalah pendidikan yang terjadi di sekolah dasar, yaitu di SD Negeri 2 Bululawang. SD Negeri 2 Bululawang merupakan sekolah dasar yang berada di pesisir pantai dan cukup dikatakan terpencil. Kondisi geografis tersebut tentu memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan. Akses menuju sekolah yang terbatas, kondisi jalan yang kurang memadai, serta jarak yang cukup jauh menjadi bagian realitas yang dihadapi oleh warga sekolah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, lingkungan sekitar sekolah, serta kondisi sosial masyarakat juga turut memengaruhi proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah ini. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan mengkaji latar belakang masalah pendidikan, penyebab, dampak, serta solusi yang terjadi di SD Negeri 2 Bululawang berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dan dikaitkan dengan kajian mata kuliah pengantar pendidikan. Dengan adanya video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pendidikan di daerah pesisir, serta menambah pemahaman saya sebagai calon guru sekolah dasar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi perjalanan menuju SD Negeri 2 Bululawang, serta keadaan sekolah yang saya temui di lapangan. Untuk menuju ke SD Negeri 2 Bululawang, saya harus menempuh perjalanan yang cukup menantang. Akses jalan menuju sekolah sebagian masih belum sepenuhnya memadai. Beberapa bagian jalan terlihat rusak dan sulit dilalui, terutama ketika cuaca sedang hujan. Kondisi ini tentu tidak hanya dirasakan oleh saya, tetapi juga oleh guru dan siswa yang setiap hari harus melewati jalur yang sama untuk sampai ke sekolah. Di tengah perjalanan, terdapat sebagian kecil jalan yang sudah beraspal dengan kondisi cukup baik, yaitu Jalan Lintas Selatan atau JLS. Namun, ruas jalan beraspal tersebut hanya dapat dinikmati dalam jarak yang relatif pendek, tidak sampai seluruh perjalanan menuju sekolah. Ketika sampai di lingkungan sekolah, saya melihat bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah masih terbatas. Beberapa fasilitas penunjang pembelajaran belum tersedia secara lengkap. Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung sebagaimana mestinya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dari pengamatan tersebut, saya semakin memahami bahwa kondisi geografis dan lingkungan sekolah memiliki pengaruh besar terhadap proses pendidikan. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang melatar belakangi munculnya permasalahan pendidikan di SD Negeri 2 Bululawang, khususnya terkait keterbatasan sarana prasarana, kekurangan tenaga pendidik, dan akses jalan menuju sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan narasumber yang akan saya wawancarai. Bersama saya telah hadir Bapak Hendra Mukti Wibowo selaku Guru SD Negeri 2 Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktu. Saya juga ingin memohon izin untuk melakukan wawancara terkait masalah pendidikan yang terjadi di SD Negeri 2 Bululawang, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Wawancara ini dilakukan untuk keperluan tugas perkuliahan dan seluruh informasi yang disampaikan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Saya juga akan menjaga etika serta privasi Bapak sebagai narasumber. Saya mohon izin untuk memulai wawancaranya ya Bapak. Ya, silakan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali lebih mengenai permasalahan pendidikan di SD Negeri 2 Bululawang. Mulai dari latar belakang munculnya masalah, faktor penyebab, dampak yang dirasakan, hingga solusi yang telah dan dapat dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana serta kekurangan guru di wilayah pesisir ini. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana kondisi sarana dan prasarana serta ketersediaan guru di SD Negeri 2 Bululawang dan apa saja yang melatar belakangi munculnya permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Sebelum saya jawab ke poin pertanyaan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kondisi SD Negeri Blawang 2, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. SD Negeri Blawang 2 adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada di Kecamatan Bakung dengan lokasi berada di pesisir pantai selatan, yaitu tepatnya di dekat Pantai Pasur, Desa Bululawang. Nah, selanjutnya SD Negeri Blawang 2 karena posisi sekolahnya berada di dekat pantai dan di lingkungan tersebut hanya dihuni kurang lebih 124 kepala keluarga. Jadi SD Negeri Blawang 2 termasuk kategori SD kecil dan berada di wilayah terpencil. Lokasi SD Negeri Blawang 2 dari pusat pemerintahan desa berjarak sekitar 4 km dengan melewati jalan yang sulit. Kondisi jalan sangat rusak, terutama pada saat musim penghujan. Bapak Ibu guru mengalami kesulitan dalam perjalanan menuju lembaga tersebut. Terkait dengan kondisi dan keadaan SD Negeri Blawang 2, kami mengalami banyak kekurangan, yaitu yang utama yaitu sarana prasarana yang masih sangat minim, sangat kurang sekali. Efek dari kurangnya sarana prasarana itu berimbas pada proses pembelajaran di lembaga kami. Tetapi Bapak Ibu guru tidak kekurangan akal, mereka berinovasi dengan memanfaatkan semua media. Sekarang sudah banyak di platform Merdeka Mengajar yang bisa membantu dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat melaksanakan KBM dengan baik, dapat menerima pelajaran dengan baik. Nah, berikutnya dengan kondisi yang demikian itu, kami berharap ke depan ada perhatian khusus dari pihak-pihak terkait untuk membantu proses sarana dan prasarana yang masih kurang di lembaga kami. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab keterbatasan sarana prasarana serta kekurangan guru di wilayah ini, terutama jika dikaitkan dengan kondisi wilayah pesisir dan akses jalan? Nah, faktor yang menjadi penyebab yaitu karena SD Blawang 2 itu masuk SD terpencil, perhatian terhadap lembaga kami rasa masih sangat kurang, khususnya terkait sarana prasarana, karena jumlah murid di lembaga kami hanya 33 siswa. Dengan jumlah 33 siswa itu hanya ditempatkan di sana yaitu 3 orang guru kelas, 1 guru agama, dan 1 kepala sekolah. Akhirnya pada lembaga kami menerapkan pembelajaran kelas rangkap, yaitu 1 guru mengampu 2 rombongan belajar. Ke depan kami mohon dari pihak terkait untuk lebih memperhatikan terkait jumlah guru yang ada di SD kami. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa dampak dari keterbatasan sarana prasarana dan kekurangan guru tersebut terhadap proses pembelajaran dan perkembangan siswa? Dengan kekurangan sarana prasarana dan kekurangan jumlah personil guru, otomatis dalam proses pembelajaran, karena 1 guru mengampu 2 rombel yang berbeda, pasti dari segi fokus dalam pelajaran berbeda dengan 1 guru hanya mengampu 1 rombel, itu bisa fokus. Karena ini 1 guru mengampu 2 rombel, pasti dalam proses kegiatan belajar mengajar fokus guru dan fokus siswa itu berkurang. Tapi kami selalu berusaha dalam setiap pembelajaran, kami mendesain pembelajaran kelas rangkap yang telah kami peroleh dari pelatihan,
mentoring yang dilaksanakan oleh komunitas belajar. Lalu pertanyaan selanjutnya, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak sekolah atau guru untuk mengatasi permasalahan tersebut? Upaya dari pihak sekolah untuk mengatasi tersebut, kami mengaktifkan rombongan belajar yang ada di tingkat lembaga dan kami aktif belajar di platform Merdeka Mengajar, yaitu Ruang Guru. Di situ ada banyak sekali metode-metode teknik-teknis dalam guru mengajar ke siswa dengan segala keterbatasan, yaitu jumlah guru dan kurangnya sarana prasarana. Tetapi alhamdulillah kemarin itu kami mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden Prabowo, yaitu berupa IFP, yaitu TV digital pembelajaran yang bisa kami gunakan untuk proses pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo telah memberikan bantuan, dan semoga ke depan pemerintah lebih memperhatikan kepada SD-SD yang masuk kategori SD kecil dan terpencil. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, solusi apa yang paling memungkinkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Bululawang ke depannya? Untuk ke depan, solusi yang bisa kami sampaikan yang pertama yaitu kita di internal lembaga akan selalu belajar dan terus belajar untuk memperkaya khasanah keilmuan kami sebagai pendidik, dan kami meminta kepada pihak-pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan kami yang berada di SD pesisir dari segi jumlah personil guru yang kurang, sarana prasarana yang kurang, dan kami juga berkolaborasi dengan wali murid, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan untuk bersama-sama membangun pendidikan di SD Negeri Bululawang 2. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan waktu yang telah diberikan. Penjelasan dari Bapak sangat membantu saya dalam memahami kondisi nyata pendidikan di SD Negeri 2 Bululawang. Sebelum mengakhiri wawancara, apakah ada satu pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait pendidikan di sekolah dasar ini? Harapannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, kami minta perhatian khusus dari pihak-pihak terkait dan dukungan dari semua pihak supaya SD Negeri 2 bisa sama seperti SD-SD yang lain. Berdasarkan penjelasan dari narasumber, dapat saya simpulkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana terjadi karena lokasi sekolah yang jauh dari pusat pemerintahan dan terbatasnya akses distribusi bantuan pendidikan. Sementara itu, kekurangan guru dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang terpencil serta akses jalan yang sulit, sehingga minat tenaga pendidik untuk mengajar di wilayah ini masih rendah. Akses jalan yang kurang memadai juga berdampak pada keterlambatan guru, distribusi sarana belajar, serta kehadiran siswa terutama saat cuaca buruk. Secara logis, kondisi geografis menjadi faktor utama untuk memengaruhi keberlangsungan pendidikan di SD Negeri 2 Bululawang, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung pembelajaran. Dampak dari permasalahan tersebut terlihat pada kurangnya optimalnya proses pembelajaran di kelas. Keterbatasan sarana membuat guru sulit menerapkan pembelajaran yang variatif sesuai kebutuhan siswa. Kekurangan guru menyebabkan satu guru harus menangani beberapa tugas sekaligus, sehingga perhatian terhadap pengelolaan kelas dan pendampingan siswa menjadi terbatas. Jika dikaitkan dengan teori manajemen kelas, kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pembelajaran karena guru kesulitan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terkelola dengan baik. Dalam teori perencanaan pembelajaran, guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Berdasarkan temuan lapangan,
Guru di SD Negeri 20 Lawang dituntut untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang sederhana, fleksibel, dan kontekstual menyesuaikan dengan keterbatasan sarana yang ada. Dalam konteks kurikulum merdeka, pembelajaran harusnya berfokus pada kebutuhan dan karakteristik siswa. Kondisi sekolah pesisir menuntut guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran tetap bermakna meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Dari sisi manajemen kelas, kekurangan guru menuntut pendidik untuk memiliki kemampuan mengelola kelas secara efektif, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta membangun kedekatan emosional dengan siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian teori, saya menyimpulkan bahwa solusi yang dapat diterapkan harus bersifat realistis dan sesuai kondisi sekolah. Ada beberapa solusi yang memungkinkan, antara lain, yaitu pertama, pemanfaatan sarana yang ada secara optimal dan kreatif melalui pembelajaran kontekstual. Yang kedua, peningkatan kolaborasi antara guru, sekolah, dan masyarakat sekitar untuk mendukung kegiatan belajar. Yang ketiga, penerapan kurikulum merdeka secara fleksibel dengan menyesuaikan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan kondisi nyata di lapangan. Solusi ini sejalan dengan prinsip pendidikan dasar yang menekankan pemerataan pendidikan dan peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai penutup, melalui wawancara dan pembahasan ini, saya memperoleh pemahaman bahwa realitas pendidikan di sekolah dasar, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil, memiliki tantangan yang kompleks. Mata kuliah pengantar pendidikan membantu saya memahami bahwa peran guru sekolah dasar tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perencana pembelajaran, pengelola akses, dan pendidik yang mampu beradaptasi dengan kondisi nyata di lapangan. Semoga video ini dapat membantu gambaran dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.